Bertemu lagi dengan saya, Nova Rantebua. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas ketidaklangsungan ekspresi puisi. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Yuk, simak video berikut. Dalam ketidaklangsungan pernyataan puisi menurut Riva Tetre tahun 1978 disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, penggantian arti, yang kedua, penyimpangan arti, dan yang ketiga, penciptaan arti. Pembahasan yang pertama ada penggantian arti. Dalam penggantian arti ini suatu kata atau kiasan berarti yang lain atau tidak menurut arti yang sesungguhnya. Misalnya dalam sajak Khairil Anwar yang berjudul Sajak Putih, dalam kalimat dihitam matamu kembang, mawar dan melati. Di sini mawar dan melati adalah metafora. Metafora itu bahasa kiasan yang menyatakan sesuatu seharga dengan hal lain yang sesungguhnya tidak sama. Secara umum dalam pembicaraan puisi, bahasa kiasan seperti perbandingan. Metafora melihat sesuatu dengan perantara hal atau benda lain. Pembahasan yang kedua ada penyimpangan arti. Penyimpangan arti terjadi bila dalam sajak ada yang pertama ada ambiguitas, yang kedua kontradiksi, dan yang ketiga ada nonsense. Pembahasan yang pertama dalam penyimpangan arti terdapat ambiguitas. Dalam sajak berjudul Sajak Putih karya Khairil Anwar, bait ketiga dan keempat baris-baris itu sesungguhnya ambigu. Ini dapat ditafsirkan dengan arti ganda, bahwa si aku akan selalu ada jalan keluar, ada harapan atau kegairahan sesama kekasihnya, seperti masih suka memandang dia, masih mencintainya, masih setia kepadanya, masih percaya kepadanya, masih mengkehendakinya, dan masih membutuhkan si aku. Dengan ambiguitas seperti itu memberi kesempatan kepada pembaca untuk memberikan arti sesuai dengan asosiasinya. Bahasan yang kedua dalam penyimpangan arti ada kontradiksi. Kontradiksi di sini bisa dibilang ironi. Dalam sajak modern banyak ironi, yaitu salah satu cara menyampaikan maksud secara berlawanan atau berbalikan. Ironi ini biasanya untuk mengejek sesuatu yang keterlaluan. Ironi ini menarik perhatian dengan cara membuat pembaca berpikir, sering juga untuk membuat orang tersenyum atau membuat orang belas kasihan terhadap sesuatu yang menyedihkan. Pembahasan yang ketiga dalam penyimpangan arti ada nonsense. Nonsense merupakan bentuk kata-kata yang secara linguistik tidak mempunyai arti sebab tidak terdapat dalam kosakata. Misalnya penggabungan dua kata atau lebih menjadi bentuk baru seperti sepi saupi atau sepi saupa, dan pengulangan kata dalam satu kata seperti terkeke-keke. Nonsense ini menimbulkan asosiasi-asosiasi tertentu, menimbulkan arti dua segi, menimbulkan suasana aneh seperti suasana gaib ataupun suasana lucu. Pembahasan yang ketiga dalam ketidaklangsungan ekspresi puisi ada penciptaan arti. Penciptaan arti terjadi menurut Riva Tetre tahun 1978 bila ruang teks atau spasi teks berlaku sebagai prinsip pengorganisasian untuk membuat tanda-tanda keluar dari hal-hal ketatabahasaan yang sesungguhnya secara linguistik tidak ada artinya. Misalnya simetri. Dalam puisi sering terdapat keseimbangan atau simetri berupa pensejajaran arti antara bait-bait atau antara baris-baris dalam bait. Di kesimpulannya, dalam ketidaklangsungan ekspresi puisi terdapat 3 poin. Yang pertama, penggantian arti. Di sini suatu kata atau kiasan berarti yang lain atau tidak menurut arti yang sesungguhnya.
Yang kedua ada penyimpangan arti. Penyimpangan arti di sini terjadi bila dalam sajak ada ambiguitas, ada kontradiksi dan nonsense. Yang ketiga ada penciptaan arti. Di sini kata ruang teks berlaku sebagai prinsip pengorganisasian untuk membuat tanda-tanda keluar dari hal-hal ketatabahasaan yang sesungguhnya secara linguistik tidak ada artinya. Jadi, karya sastra seperti puisi sering digunakan sebagai media untuk mengungkapkan perasaan. Ketika seseorang mengungkapkan perasaannya, maka tidak ada batasan dalam menyampaikan perasaan tersebut, sehingga penyampaian mengenai sesuatu sering mempunyai banyak arti. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga apa yang didengar dan dilihat dapat bermanfaat ya. Dan terima kasih sudah menonton. Bye.